Kita perhatikan di sini kan ada tanda panah ya. Untuk bagian atas ini kan dia ada tanda panah sendiri. Lalu untuk bagian dratnya untuk membuka ini ada tanda panah. Lalu untuk tabung bawah ini juga ada tanda panahnya. Nah, tanda panahnya gambar. Nah, ini harus lurus. Jadi ini yang panah ini dengan yang ini, lalu yang atas ini nanti harus bersatu seperti ini ya, ketemu di sini ya, supaya masangnya gampang. Nah, ini filter solarnya. Nah, kita lihat di sini untuk filter solarnya sudah lumayan kotor ya. Nah, ini awet ya, ini sampai 50.000 km, 45.000 km masih seperti ini ya, masih sudah kotor lah. Sebenarnya sudah kotor, cuma nggak kotor-kotor sekali ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan perawatan rutin lagi ya, yaitu mengganti filter solar dari mobil Kijang Innova ini. Ya, cara ini berlaku untuk Kijang Innova dan Fortuner, caranya sama ya, karena filter solarnya dan basis mesinnya sama. Ya, oke, untuk filter solarnya saya ganti di setiap 10.000 atau setiap ganti oli mesin saya ganti filter solar. Ya, untuk filter solarnya saya nggak pakai ori ya, saya pakai merek lain, tapi saya pakai merek Bosch. Ya, menurut saya merek Bosch ini untuk kualitasnya hampir mirip dengan ori. Kalau kita bisa lihat di sini, tuh celah-celahnya kecil ya, nggak sama seperti merek-merek lainnya. Ini lebih bagus dan harganya pun di atas merek KW yang lainnya ya. Tapi untuk merek Bosch ini kualitasnya menurut saya hampir mendekati yang ori dengan harga tidak sampai setengah harga orinya filter solarnya. Ya, ini merek Bosch, harganya saya beli di oleh shop tuh 200.000 ya, dan setiap 10.000 akan saya ganti filter solarnya ya. Oke, sebelumnya untuk mobil Innova ini itu menggunakan BBM selalu Pertamina DEK ya. Kita lihat filter solarnya seperti apa nanti kondisi yang bekas. Dan untuk indikator di dalam ini belum hidup sama sekali. Selama 45.000 indikator belum hidup sama sekali. Berarti menandakan untuk filter solar yang bawaannya orinya itu masih bagus ya, seperti itu. Tapi akan saya ganti aja dulu langsung ya. Oke, di sini untuk filter solarnya itu di sini tempatnya ya. Nah, ini adalah tempat tampungan filter solarnya dan solar di sini ya. Untuk melepasnya kita lepas nanti selang-selangnya. Nah, ini selang yang selang balik dari mesin, lalu ini selang menuju mesin, lalu ini selang hawanya ya, dan di belakang ada selang lagi di sini, selang yang dari tangki. Ya, ini kita lepas semua 4 selangnya, lalu untuk soketnya kita lepas. Lalu di sini ada baut 10, ini kita lepas. Ini penahan filter solarnya. Nanti ini kita tabung filter solarnya bisa kita ambil ke atas. Nah, sebelumnya untuk cover ini kita lepas ya. Nah, ini ada pengaitnya, ini tarik aja keluar seperti ini. Dan di sini seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, lalu seperti ini, lalu ini kita ambil seperti ini supaya tidak menghalangi, supaya kita mudah untuk melakukan pelepasan tabung filter solarnya. Nah, ini kita sisihkan seperti ini. Nah, lalu di sini kita lepas nanti selangnya. Yang kita lepas selang belakang dulu ya, selang ini, lalu yang belakang ini ya. Setelah itu untuk bautnya ini kita lepas, lalu soketnya, lalu setelahnya selang ini dan selang yang bawah ini. Oke, saya akan lepas dulu. Ini lepasnya gampang ya, tinggal ditarik seperti ini aja klemnya ya, untuk semuanya. Nah, kalau memang susah pakai tang ya. Nah, ini kita lepas semua klemnya. Nah, ini seperti ini klemnya kita lepas. Lalu untuk yang belakang juga ini ada klemnya, ini kita lepas ya. Kalau susah pakai tang. Oke, saya akan lepas dulu, tinggal ditarik aja selang-selangnya. Lalu untuk soketnya ini juga kita bisa lepas. Oke, ini untuk melepas soketnya ya, caranya ya. Nah, ini kalau nggak tahu, nggak bisa dilepas, susah. Ini kita tekan bagian dalam sini ya. Nah, ini kita tekan sampai bunyi klek seperti itu, kita dengarkan ya. Nah, tek seperti itu, ini tinggal ditarik aja. Nah, ini tekan, ini tarik. Nah, seperti ini ya. Ini lepas soketnya, selanjutnya kita lepas selang-selangnya. Ya, kita gunakan tang seperti ini, kita lepas satu persatu ya. Ada 4, 1, 2, dan 3, dan 4 yang di dalam. Setelah itu kita buka baut ini ya. Ini baut 10. Setelah terbuka, ini filter solarnya bisa kita lepas ke atas.
Oke, ini tabung filter solarnya sudah terlepas ya. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini untuk membukanya, nanti ini kita putar ke arah sini ya, sesuai panahnya ini. Ya, tapi sebelum kita buka, kita perhatikan di sini kan ada tanda panah. Ya, untuk bagian atas ini kan dia ada tanda panah sendiri. Lalu untuk bagian dratnya untuk membuka ini ada tanda panah. Lalu untuk tabung bawah ini juga ada tanda panahnya. Ya, nah ini ya. Nah, di sini tuh ada tanda panahnya seperti garisnya lah ini ya. Nah ini ada tanda panahnya gambar. Nah ini harus lurus, jadi ini yang panah ini dengan yang ini, lalu yang atas ini nanti harus bersatu seperti ini ya, ketemu di sini ya, supaya masangnya gampang. Kalau nggak bersatu, misalkan panah ini di sebelah sini atau di sebelah sini, atau yang ini sebelah sini dan yang ini di sebelah sini nggak lurus, itu nanti tidak bisa dipasang ya. Nah ini tinggal kita buka aja. Ya, sebelum kita buka, kita kuras dulu isi dari solar yang di dalam ini ya. Pertama kita buka tabung bawah dulu ya. Nah, ini kita buka. Kita siapkan wadah ya. Ini kita buka aja berlawanan jarum jam. Kalau susah kita gunakan tang seperti ini. Nah, ini kita buka. Ini untuk menguras bila ada kandungan air, maka dia akan tersimpan di bawah sini. Ya, kalau tidak ya dia akan murni solar aja. Nah, ini ya. Nah, ini untuk solarnya. Nah ini untuk solar decknya ya. Nah ini murni solar deck ya, Pertamina deck. Kalau kita bisa lihat di sini, ini tidak ada kandungan airnya ya, ini bersih murni. Nah ini kita buang dulu, nanti ini bisa kita masukkan lagi ke filter ya, kalau memang solar ini nggak ada kandungan airnya ya. Nah ini kita buang dulu, jadi supaya nanti melepasnya ini nggak berat dan nggak muncrat airnya ya. Ini kita buang dulu, kita tiriskan sampai benar-benar nanti habis ya. Nah ini sudah habis. Nah ini selanjutnya, ini jangan lupa ditutup lagi ya, takutnya nanti kelupaan nggak ketutup. Nah ini kalau sudah habis kita tutup lagi. Bagian pembuangannya bawah ini kita pastikan kencang ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita buka bagian atas ini ya. Sebelum buka kita lepas dulu soketnya ini. Nah, ini soket kita lepas dulu. Nah, ini soketnya kita lepas dulu. Oke, selanjutnya setelah soket ini kita lepas ya. Nah, ini lepas, kita buka ini bagian dratnya, penguncinya. Ini kita buka seperti ini ya. Lalu kita bisa lihat di sini ya. Ini sebelum kita lepas, kita perlu ingat nanti kalau pasang, setelah kita ganti filternya, kita pasang kembali, pastikan untuk tonjokan ini ya, ini sudah dia rata dengan bawah seperti ini. Nah sekeliling harus rata ya. Nah ini harus rata. Lalu untuk yang di bagian sini juga ada, ini harus rata ya, intinya seperti itu. Jadi harus benar-benar masuk lah ya. Nah ini setelah terbuka, ini tinggal ditarik ke atas saja. Nah, ini dia tarik untuk mengambil filter solarnya. Ini kita tarik ya. Nah seperti ini. Lalu kita bisa lihat di sini. Nah ini filter solarnya. Nah, kita lihat di sini untuk filter solarnya sudah lumayan kotor ya. Nah, ini awet ya, ini sampai 50.000 km, 45.000 km masih seperti ini ya, masih sudah kotor lah. Sebenarnya sudah kotor, cuma nggak kotor-kotor sekali ya. Nah, dan indikator di mesin belum hidup. Ya ini akan saya ganti. Untuk melepasnya ini tinggal ditarik aja dari dalam. Nah, ini tinggal ditarik keluar sana. Nah ini setelah terlepas ya. Nah, ini filter solarnya, ini akan saya ganti. Sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu dalam-dalamnya dengan tisu ya, supaya bersih. Jangan pakai lap bekas, takutnya ada kotoran yang masuk. Kita pakai tisu, kita bersihkan dalamnya ya, dari bekas-bekas kotoran solar yang kotor. Nah ini kita bisa lihat di sana, di bagian bawah juga cukup lumayan kotor. Nah ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah setelah itu kita tinggal pasang filter solar yang baru. Ini akan saya bersihkan terlebih dahulu. Oke, setelah kita bersihkan ya, dalamnya kita bersihkan, kita tisu. Lalu untuk bagian atas ini juga kita bersihkan. Selanjutnya kita ganti sealnya ya. Nah ini dia ada sealnya di sini, jangan lupa. Ini kita lepas, kita ganti dengan seal yang baru. Ini pasti sudah rusak ya, nggak bisa dipakai lagi. Jadi ini satu kali pakai aja. Jadi saat kita lepas filter tuh langsung rusak biasanya sealnya ini, karena kena solar ya. Nah ini kita ganti untuk filter yang baru. Oke, ini kita pasang karet o-ring sealnya yang baru ya.
dari bawaan dari filter ulinya yang baru. Nah, ini kita pasangkan di sini ya. Ini tinggal dipasang aja di posisinya seperti ini. Nah, ini setelah terpasang, nanti untuk lebih mudah ini kita kasih olesi uli sedikit ya di bagian karet silnya supaya nggak putus, supaya nggak pecah saat memasang. Karena saat masang nanti agak penuh tekanan ya, ada tekanan. Nah, kita agak paksa supaya ini nggak putus ya, untuk silnya supaya nggak rusak. Jadi ini kita olesi uli sedikit. Nah, setelah itu kita pasang lagi filter yang baru. Lalu untuk seal yang di filter ulinya yang baru ini juga kita olesi uli sedikit ya, supaya dia masuknya nanti gampang. Nah, ini kita olesi. Nah, setelah kita olesi, kita tinggal pasang kembali ke bagian yang atas terlebih dahulu seperti ini. Ini posisi terserah ya, posisinya nggak harus seperti ini posisinya terserah. Ini tinggal dimasukkan aja seperti ini kedudukannya, lalu kita tekan. Oke, ini untuk filter solar yang baru sudah terpasang ya. Nah, ini tinggal kita masukkan lagi ke posisinya dan kita lihat panahnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan ada panah. Ini harus bertemu dengan panah yang atas. Nah, ini ya. Jadi posisinya harus lurus seperti ini. Nah, ini kan ada panah, ini harus bertemu dengan panah yang bawah. Yang ini ya, ini ada panah ya. Jadi posisinya dia di sini. Nah, ini kan ketemu lurus ke bawah. Ini tinggal kita dorong aja sampai benar-benar masuk, lalu kita kencangkan lagi dratnya ini. Nah, oke, ini sudah masuk ya. Kita cek lagi panahnya. Nah, ini kan ada panah. Nah, ini gambar panah ya. Nah, ini harus lurus ke atas. Nah, ini harus ketemu dengan panah ini. Nah, ini kan lurus dia. Lurus di sini kan ketemu panah ini. Ya, ini pastikan juga ini sudah masuk ya. Untuk tonjokannya ini sudah masuk jarak rata bawah. Ya, ini seperti sebelum buka tadi saya kan sudah tunjukkan. Ini harus rata bawah. Nah, ini ya. Ini harus rata bawah tonjokannya, ini kan tonjokan dari atas. Ini harus rata bawah semua. Jadi nggak miring ya. Nah, ini gampang masukannya karena tadi untuk karet sealnya saya kasih uli sedikit. Jadi licin, jadi masuknya gampang. Tapi kalau kita nggak kasih uli tadi, itu masuknya sulit. Nah, ini setelah kencang kita drat lagi untuk drat atas ini, dan pastikan nanti untuk tanda ini ya, tanda panah ini ketemu juga dengan panah yang di sini. Nah, di sini pastikan nanti harus posisi di sini. Nah, seperti ini ya, miring dikit gini nggak apa-apa. Yang penting dia asalkan jangan miring terlalu banyak, seperti ini harus di sini. Ya, seperti itu. Oke, ini akan saya dratkan dulu, saya kencangkan dulu. Oke, ini sudah terpasang kembali ya. Nah, ini sudah kita kencangkan, lalu kita lap-lap lagi. Kita pastikan bersih, lalu jangan lupa soketnya yang menuju ke soket bawah ini ditancapkan lagi, dan ini jangan lupa ini dikencangkan ya. Lalu kita lihat di sini untuk tanda panahnya pastikan sudah lurus ya. Nah, ini panah untuk bagian atas, untuk drat, dan untuk di bawah ini lurus. Nah, ini ada gambar panah. Nah, ini jadi lurus. Yang wajib tuh ini ya, ini harus lurus. Nah, ini setelah terpasang, ini tinggal kita pasang lagi di mobil ya. Nanti sebelum kita hidupkan mesin, saya tunjukkan bagaimana caranya supaya nggak masuk angin. Seperti itu ya. Oke, ini akan saya pasang dulu di dudukannya di mobil seperti tadi. Tinggal kita tancapkan ceklek seperti itu aja. Nah, ini untuk pasang ya, pastikan dudukannya kita lihat di bawah. Nah, dudukannya itu pas seperti ini ya, masuk yang di dalam. Jadi platenya itu masuk ke dalamnya yang filternya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, lalu tinggal kita dorong aja ke bawah. Nah, seperti ini ya, ini sudah masuk di dudukannya. Selanjutnya kita pasang selang-selangnya ya. Nah, ini selang-selang kita pasang kembali. Oke, selanjutnya setelah terpasang di dudukannya, kita pasang selangnya dulu ya. Nah, untuk selang, untuk yang bawah yang menuju ke mesin ini jangan dipasang dulu ya, nanti terakhir aja, karena kita harus pompa dulu. Filter solarnya ini kita pompa dulu supaya nggak ada masuk angin ya. Nah, ini kita pasang yang atas dulu. Nah, ini kita pasang seperti ini, lalu klemnya jangan lupa. Nah, ini klemnya juga dipasangkan di posisinya. Lalu untuk yang ini juga ini kita pasang. Ini nggak akan tertukar ya selangnya, karena sudah teksturnya, modelnya itu sudah sesuai dengan posisinya. Lalu yang belakang ini juga ada selang. Nah, ini kita pasang
bagian filternya. Nah seperti ini, lalu klemnya jangan lupa untuk menahan supaya nggak lepas selangnya. Nah seperti ini. Dan untuk selang belakang sudah, lalu untuk selang yang dari tangki sudah, lalu untuk selang balikan dari mesin ke tangki sudah. Selanjutnya tinggal yang ini ya. Nah yang ini ya, sebelumnya kita pompa dulu bagian yang atas ini, kita pompa, kita taruh, kasih wadah ya di sini supaya nggak kuat karet solarnya nanti. Ini nanti hingga keluar solarnya ya. Kalau kita pompa pertama seperti ini nggak akan keluar solar ya, dia akan keluar angin. Ini kita pompa sampai dia keluar solarnya. Oke, ini kita pompa tadi ya sampai keluar solar seperti ini ya. Kalau kita pompa lagi sudah nggak ada angin, sudah keluarnya solar. Nah seperti ini. Saatnya tinggal kita pasang lagi selangnya ini ya. Setelah kita pasang, kita jangan lupa pasang juga sensornya. Ini dipasang ya. Nah ini dipasang, lalu kita pasang selangnya, lalu kita reset ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara meresetnya. Oke, ini setelah terpasang semua ya, selang-selangnya sudah terpasang. Untuk selang atas, selang yang menuju ke mesin, kembali ke tangki, yang dari tangki, lalu yang selang yang dari belakang ini, lalu soketnya juga sudah terpasang ya. Sekarang kita reset ya. Dan reset ini caranya berlaku untuk yang di MID itu muncul indikator harus ganti filter solar ya, atau replace full filter, seperti itu biasanya tulisannya. Nah tapi di mobil Innova saya ini tidak ada tulisan seperti itu, tapi saya tutorialkan aja, nggak apa-apa untuk mereset filter solarnya supaya kembali ke nol lagi. Oke, sekarang kita reset ya untuk misalkan muncul indikator replace full pump di speedo. Kita bagaimana cara meresetnya ya. Yang pertama ini kita pasang langsung soketnya ya, lalu kita menuju ke bagian interior untuk mengonkan kontak. Nah ini kita on kan, 2 kali klik, 1 2 seperti ini sampai dia muncul indikator-indikator seperti ini ya. Lalu kita ke bagian ruang mesin lagi, kita cabut soketnya, kita tekan yang dalam, kita cabut seperti ini ya. Lalu kita ke bagian interior lagi, kita matikan. Nah, kita matikan seperti ini, kita tunggu sampai beberapa detik ya. Kita hitung aja sampai 5 detik. 1 2 3 4 5, lalu kita on kan lagi. Nah, seperti ini. Setelah on seperti ini, kita ke ruang mesin, kita tancapkan lagi soketnya. Nah, ini kita tancapkan lagi sampai bunyi klik seperti ini. Nah, setelah itu maka resetnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita hidupkan mesin. Nah, kita lihat di sini, lalu kita hidupkan mesinnya. Oke, di sini setelah kita hidupkan mesin tidak ada indikator replace full pump ya. Jadi tidak ada indikator untuk mengganti filter solar lagi. Ya, berarti untuk melakukan resetnya sudah berhasil. Ya, seperti ini. Dan kita pastikan untuk mesinnya sudah hidup dengan normal. Oke, ini setelah kita ganti filter solarnya ya, kita hidupkan mesin, pastikan mesin juga bisa hidup dengan baik, dengan normal, dan tidak susah saat starter. Berarti pemasangan filter solarnya sudah pas dan pemasangan soket-soketnya sudah pas ya. Kita cek setelah kita hidupkan, pastikan selang tidak ada bocor ya, baik selang atas ini maupun selang yang belakang ya. Kita cek, pastikan tidak ada bocor rembusan dari solar yang keluar. Kita cek di sini ya, pastikan normal semua, dan pastikan untuk tekanannya ini di sini dia keras ya. Kalau keras seperti ini berarti ini pompanya main ya, sudah main ya. Kita pastikan juga soket-soketnya terpasang dengan benar, lalu kita kencangkan bautnya lagi, ini baut 10 penahan filter solarnya supaya nggak lepas. Lalu kita pasang juga cover atasnya, tadi kita kembalikan seperti semula. Nah, setelah kita lakukan seperti itu, maka untuk penggantian filter solar pun sudah selesai. Dan kita cek juga di ruang kabin, pastikan tidak ada indikator menyala ya, berarti untuk penggantian dan
pembersihan filter solarnya sudah selesai dan pemasangannya sudah benar. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mau mengganti filter solar mobilnya, baik di Innova, Fortuner, atau Pajero. Itu sama caranya, dasarnya sama ya, khususnya di Innova dan Fortuner itu sama. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.